Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Islam itu indah, jamaah jamaah, alhamdulillah. Beberapa prosesi dalam menjalankan umroh adalah dimulai dari ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Karena itu kita harus memperhatikan beberapa hal agar tidak terjadi kesalahan dalam proses kita menjalankan ibadah umroh. Yang pertama, ihram. Banyak orang yang beranggapan bahwa larangan-larangan yang berlaku saat menggunakan ihram dimulai ketika dia memasang pakaian ihram dari penginapannya. Apakah ini benar? Jawabannya tidak benar. Larangan mencukur rambut, membunuh hewan, mencabik ranting pepohonan, menikah dan dinikahkan, dan yang lain-lain itu dimulai saat ketika seseorang berada di miqat dan memasang niat dan berangkat ke Mekah, maka disitulah proses pelarangan dimulai. Adapun sebelumnya, sebelum memasang niat, pelarangan-pelarangan ihram tidak berlaku. Yang kedua, banyak orang yang beranggapan setelah pakai pakaian ihram tidak boleh makan, buang air kecil, buang angin, ke toilet, mandi. Apakah ini benar? Tidak benar. Semuanya dibenarkan. Mandi dibenarkan. Hanya kemudian yang harus diperhatikan, jangan sampai kita memakai sabun atau apapun yang kemudian menghasilkan wewangian, karena itu tidak dibenarkan. Yang kedua, dalam tawaf yang harus diperhatikan adalah ada beberapa hal yang sering kali menjadi pertanyaan. Pertama, banyak jamaah yang beranggapan bahwa bacaan-bacaan atau teks-teks doa yang ada di buku panduan adalah bacaan wajib. Doa ketika tawaf putaran pertama, doa ketika putaran tawaf kedua sampai ketujuh, begitu juga sa'i dan seterusnya. Padahal yang benar adalah tidak ada bacaan wajib saat kita melakukan rangkaian-rangkaian ibadah ini. Kita boleh membaca apa saja, termasuk Al-Quran, termasuk doa-doa ma'thur, termasuk apapun itu yang bisa menghantarkan kita merenungi kekuasaan Allah, maka itu dibenarkan. Akan tetapi, walaupun tidak ada bacaan wajib, ulama kita sudah menyusun begitu luar biasa teks-teks doa yang bisa memudahkan umat Islam Indonesia saat menjalani rangkaian umroh dan haji, agar tidak susah mengumpulkan doa-doa itu lagi. Ini salah satu hikmahnya. Jadi tidak mengapa membaca doa-doa yang ada di buku panduan, akan tetapi tidaklah menjadi sebuah kewajiban atau keharusan. Yang kedua, kita mendapati ada yang melakukan tawaf di dalam Hijr Ismail. Padahal ini tidak boleh. Dalilnya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku ingin sholat di dalam Ka'bah." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantarkan Aisyah ke dalam Hijr Ismail, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu ingin sholat di dalam Ka'bah, cukuplah sholat di dalam Hijr Ismail." Hadis ini menunjukkan bahwa tawaf di dalam Hijr Ismail tidak diperkenankan, karena tawaf itu baru dikatakan tawaf ketika kita mengelilingi Ka'bah, bukan berada di dalam Ka'bah. Ada hal yang seringkali terjadi, proses mencium Hajarul Aswad. Mencium Hajarul Aswad, para ulama memang mengatakan hukumnya adalah sunnah, karena para ulama berpendapat 124.000 nabi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah mencium Hajarul Aswad. Dan ini adalah sunnah para nabi, sehingga kita juga harus menyentuh atau setidaknya mencium Hajarul Aswad. Akan tetapi yang harus kita perhatikan, saat kita melaksanakan tawaf, kondisinya penuh dengan kerumunan orang banyak sehingga membuat kita sulit mencium Hajarul Aswad. Karena itu yang benar adalah cukup mengisyaratkan dengan lambaian tangan, tidak kemudian harus memaksakan mencium Hajarul Aswad. Mencium Hajarul Aswad hukumnya adalah sunnah, tetapi menyakiti orang lain dikarenakan sibuk mengejar Hajarul Aswad dihukumi haram. Karena itu menjaga agar tidak terdapat yang haram itu lebih utama daripada mengejar yang sunnah. Selanjutnya, sa'i. Sa'i, para ulama semuanya sepakat, dan kita tahu bahwa dimulai dari Safa, Marwah, dan sampai 7 kali. Akan tetapi dari mana hitungan ini dimulai? Ada kekeliruan.
Sebagian orang ternyata menghitung satu putaran dari sofa menuju sofa. Padahal yang benar adalah sofa, marwah. Satu kali, marwah, sofa. Dihitung 2 kali dan seterusnya sampai 7 kali. Jika Anda menghitung sofa ke sofa sekali, karena jika kita menghitung sa'i sofa ke sofa 1 kali, itu artinya sa'i yang kita lakukan bukan berjumlah 7 kali putaran, tapi 14 kali putaran. Dan ini tidak benar. Yang kedua, banyak orang yang melaksanakan sholat setelah sa'i. Apakah ini benar? Tidak, karena tidak ada tuntunannya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ketika azan atau waktu sholat masuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sementara kita masih dalam proses sa'i, banyak orang yang masih melanjutkan sa'inya padahal waktu sholat sudah masuk. Pertanyaannya, mana yang harus kita dahulukan? Waktu sholat atau sa'i? Jawabannya tentu waktu sholat. Waktu sholat harus kita lakukan setelah kita melaksanakan sholat. Sa'i bisa dilanjutkan. Yang keempat, tahallul. Menganggap bahwa umroh atau haji baru dianggap umroh dan haji jika dia mencukur seluruh rambut yang ada di atas kepalanya. Apakah ini benar? Jawabannya tentu tidak benar. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperkenankan umatnya yang bertahallul hanya cukup dengan memotong beberapa helai rambut saja. Dalam hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keberkahan bagi orang yang bertahallul sampai mencukur habis rambutnya 3 kali. Sementara bagi orang yang mencukur sebagian rambutnya didoakan keberkahan 1 kali. Artinya mencukur sebagian rambut diperkenankan, walaupun kemudian yang lebih afdol atau dianjurkan adalah mencukur semua rambut yang ada di atas kepala kita. Medina, Medina, Madinatun Nabi, Medina, Medina, that's where I wanna be. Medina, Medina, Medina. Gimana? Seru banget kan perjalanan tim Islam itu indah. Sekarang kita kembali ke studio ya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Medina, Medina. Betapa rindunya kami menemukan jalanmu, susah payah selalu. Moga-moga kita sampai, semoga cita tercapai, serta mendapatkan izin dari Yang Maha Kuasa. Moga-moga kita sampai, semoga cita tercapai, serta mendapatkan izin dari Yang Maha Kuasa. Pintu sorga, di mana engkau berada, bagaimana caranya kita memasukinya. Masya Allah, kasih tepuk tangan dong jamaah. Luar biasa Nash Indonesia. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Pagi-pagi seger ya, walaupun berpuasa kita tetap harus bersemangat nih. Dan biasanya kalau kita mau buka puasa, biasanya kita suka dengar kata-kata apa sih kalau mau buka puasa? Ada yang bisa jawab nggak? Nggak tahu, bingung? Hah? Azan, betul. Tapi kalau kita bercanda sedikit nih, biasanya pernah dengar gak sih kata-kata berbukalah dengan yang dengan yang manis. Padahal yang manis belum tentu setia. Ih. Jamaah, masih mau berbuka dengan yang manis? Mau yang manis apa yang setia?
Bingung kan kalau saya mau yang setia aja lah. Karena yang manis belum tentu setia. Tapi kalau yang setia insya Allah. Katanya udah pasti manis, belum tentu juga Bu. Tapi kalau yang setia, insya Allah udah pasti sayang gitu. Sayangnya sama siapa Bu? Sama keluarga, sama kita, sama ibu-ibu semua yang ada di sini. Tepuk tangan dulu dong. Nah makanya tema kita pada pagi hari ini adalah berbukalah dengan yang sayang. Apa Bu? Berbukalah dengan yang sayang, insya Allah setia. Iya. Langsung aja yuk kita undang Ustadz Syam nih. Ustadz Siap. Syam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun belum ada yang ada di sampingnya, Hai. yang halal, yang setia. Wah. Iya. Tapi keluarga insya Allah sayang dong. Insya Allah, ya dong, Nah, harus itu. Ini Ramadan adalah momen yang tepat untuk mempererat tali silaturahmi dengan keluarga. Kiat-kiatnya apa aja sih yang bisa kita lakukan? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya dalam sebuah riwayat, sebaik-baik daripada kalian adalah yang paling baik terhadap keluarga. Sungguh dalam puasa itu mengajarkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kalian lebih bertakwa, menjadikan kalian orang yang bertakwa, dan salah satu ciri orang yang bertakwa adalah mereka, kata Rasulullah, yang paling baik takwanya adalah yang paling baik sama keluarganya. Jamaah, sering marah nggak Bu di rumah Bu? Wah sering, kadang-kadang, kadang pagi, kadang sore gitu ya. Kadang malam, kadang siang. Masya Allah, dengan momen puasa berkumpul pada saat sahur, seorang ibu membangunkan anaknya, berkumpul di saat buka puasa, seorang ayah memimpin doa buka puasa atas keluarganya. Itu semua akan mempererat silaturahim. Kenapa? Dalam surah Al-Baqarah ketika dijelaskan ayat-ayat tentang puasa. Ayat puasa agar kalian bertakwa. Kemudian syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Setelah ayat puasa ada perintah baca Al-Quran di dalamnya. Maka disebutkan ketika ada suatu rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya. Ada satu keluarga yang tidak ada baca Quran di dalamnya. Maka mereka termasuk adalah orang-orang yang berada dalam kuburan. Na'udzubillahi min. Wah rasanya seperti kubur kalau ada rumah yang tidak ada baca Quran di dalamnya. Makanya momen Ramadan, momen puasa mempererat keluarga dengan puasa. Mempererat keluarga dengan baca Al-Quran bersama. Belajar membaca Al-Quran bersama. Kemudian memperbanyak bacaan bersama. Kemudian banyak memaknai bersama. Dan banyak-banyak mengamalkan Al-Quran bersama. Apa kata Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ternyata tak cukup seorang lelaki, seorang imam ketika masuk ke dalam surga hanya sendiri tapi tidak mengajak keluarganya. Momen Ramadan, momen keluarga, bersama sahur, bersama buka puasa, bersama baca Quran. Yang terakhir dalam ayat ini disebutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ada rangkaian di sini ketika sudah puasa, sudah baca Quran bersama. Dan ada lagi yang namanya berdoa bersama-sama. Ibu, ingat gak Bu kalau berangkat ke masjid taraweh, mungkin yang sudah meninggal suaminya, mungkin tahun kemarin masih bersama suaminya bersama taraweh. Tahun ini sudah tidak bersama lagi. Ada mungkin yang tahun lalu bersama dengan tetangganya sholat taraweh. Tahun ini sudah tidak sama lagi. Ada mungkin yang tahun lalu masih bersama anaknya. Tahun ini sudah tidak bersama lagi. Sungguh Ramadan itu adalah momen di mana kita saling mempererat silaturahim. Saling mempererat yang namanya ukhuwah Islamiyah di dalamnya. Karena ada saling mendoakan sesama
Muslim. Kata Allah dalam Al-Quran, فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ingatkah kita sebelum masuk bulan Ramadan ada yang namanya ziarah kubur? Bahkan kita sambung silaturahim atau kita sambung hubungan dengan orang yang sudah meninggal. Ini kadangkala yang meninggal diziarahi, yang hidup kita acuhkan. Balik nih. Kebalik. Giliran Yang masih meninggal ada aja. giliran masih ada aja diacuhkan. Tapi yang sudah meninggal mereka setengah mati pergi ziarahi. Mumpung masih ada kesempatan. Betul. Baik. Momen Ramadan, momen keluarga insya Baik, Allah. jazakallah khair. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama. Syam. Jamaah. Udah silaturahmi belum Bu? Aku sekarang mau nanya-nanya sama jamaah. Udah silaturahmi belum sama keluarga? Bener udah. Coba aku pengen ngobrol sama siapa ini deh Bu. Bu, ada gak sih tradisi Ramadan yang biasa dilakukan oleh keluarga? Ada. Apa biasanya? Kita bersilaturahmi ke orang tua, ke saudara. Kebetulan saya jauh dari keluarga. Kita dengan cara dengan kebetulan nenek saya sekarang dari jauh datang ke Serang dibawa dengan paman. Jadi sebelumnya kalau mau lebaran, kalau mau puasa bersilaturahmi, jadi kita bisa bersilaturahmi berkumpul kembali. Masya Allah, artinya ini momen benar-benar dipakai ya untuk Ramadan, digunakan sebaik mungkin. Kalau udah nggak ada keluarganya baru berasa ya Bu ya. Baik, kalau sekarang mau nanya sama yang laki-laki ini, jamaah yang laki-laki. Biasanya ada nggak sih tradisi yang biasa dilakukan oleh keluarga kalau saat Ramadan? Ada, alhamdulillah kalau saat-saat Ramadan itu biasanya satu keluarga itu berpacu. Fastabiqul khairat. Istri harus 1 bulan itu khatam, kalau enggak 3 kali gitu. Nanti kita nyiapin sesuatu untuk keselamatan hataman Al-Quran itu biasanya seperti itu. Iya. Allah, kasih tepuk tangan dulu Bu. Masya Allah, itu jadi memang mempersiapkan sesuatu, siapin mental untuk bisa hatam Quran begitu ya Pak ya. Itu salah satu tradisi, setiap keluarga pasti punya tradisinya masing-masing. Nah sekarang kita mau balik nih belajar lagi sama guru kita Habib Muhammad Syahab. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, Masya Allah nih ya tadi udah ngobrol-ngobrol sama jamaah, beda-beda jawabannya. Ada yang sebelum Ramadan sambung dulu tali silaturahminya. Ada yang punya targetnya itu di bulan Ramadan harus hatam gitu. Sebenarnya sebagai seorang muslim atau sebagai keluarga muslim nih, kita tuh harusnya punya target apa sih dalam keluarga Habib? Mohon tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafa al-amin. Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin al-hadi ila salatihil mustaqim Dhil khuluqil azim wa nahjil gawim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Alhamdulillah. Kenikmatan bulan Ramadan buat keluarga atau orang yang bukan keluarga. Makanya Ramadan ulama mengatakan madrasatul gulub. Ramadan ini madrasah. Tapi jangan kita ajak madrasah ini hanya orang di luar daripada keluarga. Khususnya keluarga kita di bulan Ramadan. Yang disampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah keluargamu, jagalah dirimu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan ini momennya. Sampai dikatakan makna daripada Ramadan yakhrigudz dzunub. Arti daripada Ramadan membakar dosa. Kita tahu diri kita, keluarga kita, istri kita tidak luput daripada kesalahan. Maka kita ajak mereka, momen yang bagus di bulan Ramadan yang mulia ini
untuk menjadikan rumah tangga kita ini madrasah seperti Bapak tadi Masya Allah. Sampai mengajak minimal hizib Al-Quran bersama keluarga. Sekali-sekali sholat taraweh berjamaah di rumah. Makanya Nabi terkadang sholat taraweh di masjid, terkadang Nabi tidak hadir sholat taraweh di masjid. Syiar dengan istri-istrinya sholat taraweh, kadang sendiri, kadang dengan istrinya. Maka apa yang dikatakan, apa yang kita lakukan, target kita buat mengajak keluarga kita, mengingatkan mereka sampai dikatakan, Ata Ramadhanu mazra'atul ibadi litathhiril qulubi minal fasadi. Artinya, Ata Ramadhan, datangnya bulan Ramadan, ibu-ibu, mazra'atul ibad, sawah ladangnya umat manusia, khususnya umat baginda Nabi besar Muhammad. Seperti tadi ayat yang dibacakan oleh Ustadz Syam. Beliau tadi membacakan ayat diwajibkan atas kalian berpuasa dan seorang sebelum daripada pembangkitan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sebelum umat Nabi ada ibadah puasa. Pertanyaannya, apakah sama pahala puasa dulu dengan puasa sekarang? Tentunya berbeda. Maka dikatakan umat Nabi lebih besar pahalanya. Maka dikatakan mazra'atul ibadi, sawah ladangnya umat Islam. Untuk apa sawah ladang ini? Gratis dari Allah. Berapa hektar yang Allah berikan sawah ini kepada kita? Apa 1 hektar? Apa 2 hektar? Apa 3 hektar? Hektarnya tidak terhingga jutaan-jutaan hektar yang diberikan oleh Allah. Sawah ladang ini gratis. Maka kita jangan lalaikan, ajak keluarga kita menikmati sawah ladang yang ada dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Litathhiril qulubi minal fasadi. Agar hati kita, hati keluarga kita, hati anak-anak kita, keluarga besar kita, orang-orang yang kita kenal, umumnya daripada umat muslimin dan muslimat, memahami pembakaran dosa di bulan Ramadan, sehingga mereka mendapatkan nikmat dalam rumah tangga yang baik, rumah tangga yang penuh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan rumah tangga yang penuh dengan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad. Baginda Nabi besar Muhammad. Lihat Nabi bulan Ramadan beliau bangunkan keluarganya. Nabi, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bangunkan istri-istrinya, beliau bangunkan anaknya. Untuk apa? Nabi mengajarkan bulan Ramadan ini mulia, bukan hanya buat orang luar, tapi buat keluarga kita agar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala ali. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah, keluarga kita mendapatkan berkah, istri kita mendapatkan berkah, dan hidup kita mendapatkan berkah di bulan Ramadan yang mulia. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pembakaran dosa ya Bib ya. Betul. Jadi kita harus bisa menghisap diri kita sendiri. Hisab sebelum dihisap oleh Allah. Hisap sebelum dihisap. Betul. Taubat insya Allah diampunin dosa-dosanya sama Allah. Amin. Jazakallah khair, terima kasih Afwan. banyak Habib. Jamaah. Seru nggak pembahasan hari ini? Seru kan? Gimana caranya nih supaya kita bisa selalu berbuka dengan yang sayang ya. Abis ini masih kita akan lanjutkan tausiah kita dengan guru-guru kita. Ada Ustadz Maulana dan juga ada Ustazah Syifa. Jadi jangan kemana-mana, tapi sebelumnya kita saksikan dulu Nash Indonesia. Silakan Nash. Berbuka dengan buah kurma, buahnya berkah, Rasul memakannya. Berbuka dengan segera, karena akan banyak manfaatnya. Berbuka jangan lupa berdoa, mohon agar diterima pahala. Berbuka paling asik bersama, gembira bersuka cita. Berbukalah kita semua, saatnya tiba. Berbukalah tanda kemenangan. Berbukalah kita semua, saat maghrib tiba.